Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Karamansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menganalisa tugas dari sesi 14 Komunikasi Organisasi yang diberikan oleh Bapak Ridma Meltareza. Kali ini saya akan membacakan dulu tugasnya seperti apa. Jadi ada perusahaan XYZ. Perusahaan ini adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dengan lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Kepala perusahaan Bapak A telah memimpin perusahaan selama lebih dari 10 tahun sejak pendiriannya. Selama waktu ini, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karyawan mulai merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah melakukan survei internal, perusahaan menemukan bahwa gaya kepemimpinan Bapak A mungkin bisa menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide baru. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa dari saya. Yang pertama ada faktor. Faktor yang terjadi pertama adalah kurangnya komunikasi internal antar karyawan. Terus yang kedua, gaya kepemimpinan Bapak A yang otoriter membuat karyawan kehilangan loyalitas terhadap perusahaan. Terus yang ketiga, mungkin emosi pemimpin perusahaan sedang tidak stabil karena faktor masalah pribadi. Yang berikutnya ada perusahaan sedang mengalami penurunan. Terus ada ide atau gagasan dari karyawan tidak mendapat respon yang baik. Berikutnya ada karyawan merasa tidak dihargai dengan kinerja yang sudah dilakukan dengan tak memberi penghargaan. Setelah faktor-faktor berikut, lanjut ada program pelatihan yang harus dilakukan oleh pemimpin perusahaan. Yang pertama, pemimpin harus lebih menghargai setiap masukan dari karyawannya. Terus yang kedua, lakukan komunikasi dua arah. Beri kesempatan anggota karyawan yang lain untuk bertanya. Yang ketiga, berikan karyawan penghargaan atas kontribusinya terhadap perusahaan. Terus yang terakhir, bangun hubungan yang baik dengan karyawan, namun tetap pada batasnya. Pada batasnya di sini artinya pemimpin harus tetap menjaga kredibilitasnya sebagai pemimpin perusahaan. Terus yang selanjutnya ada proses implementasi. Proses ini dilakukan setelah program pelatihan. Yang pertama, evaluasi dulu kebutuhan tim. Terus yang kedua, buat metode pelatihan yang diperlukan. Terus yang ketiga, komunikasikan semua ini dengan jelas. Yang keempat, minta umpan balik dari setiap anggota untuk mendapat pandangan potensi terhadap perusahaan. Terus yang terakhir, setelah semua itu, perbaiki produktivitas kinerja karyawan. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas program pelatihan. Ini setelah proses implementasi tadi. Yang pertama, pastikan indikator perencanaannya seperti apa. Terus yang kedua, berikan tanggapan pelatihan oleh karyawan. Yang ketiga, lakukan hasil observasi kepada seluruh anggota tim. Terus yang keempat, jika program terbukti efektif, pertimbangkan kembali untuk mempertimbangkannya, seperti kekurangan dan kelebihannya. Yang terakhir, berikan umpan balik hasil evaluasi. Transparansi dapat membantu membangun komitmen terhadap perusahaan. Mungkin segitu saja dari saya, Ardi Karamansyah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya terima kasih ucapkan kepada Bapak Ridma Meltareza selaku dosen pengampu di mata kuliah komunikasi organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.